Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Di pagi yang cerah, di pagi yang sejuk ini, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat karunia, hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita sama-sama diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bersama-sama melaksanakan ibadah salat Idul Adha. Salat yang hanya dilakukan setahun sekali, yang di dalamnya banyak hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil sebagai hambanya, agar kita menjadi hambanya yang senantiasa taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti jejak-jejak para rasul dan para nabi yang telah membawa risalahnya yang sampai kepada kita, dan patut bagi kita untuk sama-sama melaksanakannya seutuh-utuhnya. Tak lupa marilah kita haturkan salam dan salawat kita kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sebaik-baik uswah, suri teladan bagi kita dalam berbagai hal, baik yang berkaitan dengan ibadah yang berhubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala, maupun ibadah-ibadah lainnya yang bersifat ibadah sosial. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah. Hari ini tentu menjadi hari yang amat istimewa, tidak hanya bagi kita yang hadir di sini yang melaksanakan sholat Idul Adha, tetapi juga para hujjah yang ada di Makkah Al-Mukarramah sana yang sama-sama sedang melaksanakan ibadah haji sebagai bagian dari panggilan Allah Subhanahu wa taala yang telah diberi kemampuan untuk melaksanakannya. Kenapa disebut istimewa? Karena hari raya Idul Adha ini jatuh pada hari Jumat, maka disebut hari raya yang agung, hari raya yang besar, karena ada banyak keistimewaan dan jatuh pada hari Jumat, di mana hari itu kita sama-sama khutbah di hari Jumat juga. Ini sesuatu keistimewaan yang bisa kita ambil, yang jarang kita ketemukan dalam setiap tahapan atau periode-periode tahun-tahun sebelumnya, yang jarang sekali kita temukan. Dan inilah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari yang luar biasa, yang tentu saja kita bisa mengambil banyak hikmat dan pelajaran dari hari Idul Adha sebagaimana yang kita rasakan saat ini. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita
meniti pada sejarah Nabi Ibrahim, beliau memberikan contoh teladan yang luar biasa kepada kita. Tidak hanya berkaitan dengan ibadah yang hubungan vertikal atau langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga ada ibadah-ibadah sosial yang harus kita ambil hikmah dan pelajaran. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga demikian. Ada ibadah yang bersifat vertikal, yakni hubungan langsung kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita melaksanakan ibadah sholat, langsung berhadapan, langsung bermuwajahah, langsung merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala seolah-olah ada di depan mata kita. Sehingga ketika kita menyadari kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berada seolah-olah di depan mata kita, menunjukkan bahwa kita betul-betul khusyuk, tawadhu di dalam melaksanakan sholat, karena sholat itu betul-betul adalah waktu yang tepat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi para hujjah, para orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji di sana, tentu merasakan keistimewaan yang luar biasa dibandingkan dengan kita semua. Dan tentu kita ingin sekali merasakan bagaimana yang mereka rasakan. Kita ingin menikmati sebagaimana yang mereka nikmati. Kita juga merasa bahagia sebagaimana mereka merasa bahagia, karena tidak ada kebahagiaan yang luar biasa dan istimewa dibandingkan dengan pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada sebagian para hujat yang mengharapkan mudah-mudahan Allah mengambil nyawa kita, nyawa saya nanti di Masjidil Haram sana. Karena apa? Merasa ditempatkan di tempat yang mulia, diambil nyawanya di tempat yang mulia, karena diambil nyawanya di tempat, di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diidam-idamkan oleh semua orang. Sekalipun kebanyakan dari mereka juga tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bagian dari takdir Allah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Mati di mana saja. Boleh kita ingin mati di sana, tetapi kalau Allah tidak mengabulkan, Allah tidak menjadikan kita sebagai ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah sebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha katabal maqadir. Kalau memang belum kita tentukan mati di sana, tentulah kita pun tidak akan mati di sana. Kita sudah haji berkali-kali dengan harapan kita meninggal di sana, tetapi kalau Allah belum berkehendak untuk mencabut nyawanya, sudah berkali-kali, 7 kali, 10 kali, bahkan lebih melaksanakan ibadah haji pun tidak akan diambil oleh Allah di Masjidil Al-Mukarramah sana. Tetapi ada yang tidak merencanakan, di rumah sehat, di sana ternyata diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebuah kenikmatan sendiri bagi mereka yang diambil nyawanya oleh Allah di tempat yang mulia. Walaupun saya yakin di ketika saudara kita mungkin ada yang meninggal di sana, tentu kita merasa kehilangan, merasa bersalah karena belum merasa berbakti kepada orang yang meninggalkan kita. Kita belum perlu minta maaf, belum memohon atas kesalahan dan kekhilafan kita selama kita hidup. Tetapi bagi yang diambil di sana, sungguh kenikmatan yang luar biasa yang tidak ada tandingannya dibandingkan kenikmatan-kenikmatan yang lain ketika diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jika kita melihat peristiwa Nabi Ibrahim ketika berkorban, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dari ayat itu bisa kita ambil pelajaran bahwa tidak hanya ibadah vertikal atau dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Nabi Ibrahim beribadah kepada Allah, tetapi juga ada ibadah-ibadah sosial yang bisa kita ambil dari pelajaran bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mengorbankan anaknya Ismail yang telah melahirkannya, yang telah dididiknya, yang telah disayangi dan kasihinya sampai
dia dewasa, sampai dia remaja, dewasa, sehingga pada masa kondisi keadaan senang-senangnya Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Kalau kita diperintah oleh Allah untuk mengorbankan anaknya, tentu tidak ada yang sanggup untuk melakukannya. Yakin, beribu-ribu yakin, karena itu pengorbanan yang luar biasa besar. Kalau bukan karena perintah Allah, kalau bukan karena itu adalah kehendak yang Allah telah tentukan kepada Nabi Ibrahim untuk anaknya Nabi Ismail, tentulah Nabi Ibrahim pun akan sangat berat, betul-betul sangat berat untuk melaksanakannya. Tetapi karena itu perintah Allah, maka Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan dengan kebesaran hati, dengan ketinggian imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengorbankan Ismail, walaupun pada akhirnya Allah menggantinya dengan seekor domba. Ini adalah pelajaran sosial yang bisa kita ambil, sehingga kebanyakan di masyarakat kita sekarang adalah mengikuti jejak Nabi Ibrahim alaihissalam dengan mengorbankan sapi, domba, unta. Untuk apa? Untuk melaksanakan ibadah sosial. Tidak hanya melaksanakan kewajiban, tidak hanya melakukan sunnah Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan kepada kita, tetapi juga ada ibadah-ibadah sosial yang banyak yang bisa kita ambil, bahwa ternyata hidup kita harus bersinggungan dengan sesama. Hidup kita harus melihat, tetangga-tetangga kita, sanak saudara kita, masyarakat yang ada di sekitar kita yang masih membutuhkan uluran bantuan kita. Dan di bulan Dzulhijjah, di bulan Idul Adha ini, di hari raya Idul Adha ini, kita betul-betul melaksanakan bagaimana cara kita hidup dengan sesama. Kita melihat saudara kita yang belum atau jarang merasakan nikmatnya daging, bisa merasakan nikmatnya daging, sehingga semuanya merasakan nikmatnya bagaimana makan daging secara bersama, makan besar, makan daging. Itu adalah bagian dari ibadah-ibadah sosial yang bisa kita lakukan dan bisa kita laksanakan sebagai umat Rasulullah SAW. Maka dari itu, hadirin hadirat jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mengambil pelajaran bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam pengorbanannya yang luar biasa. Kita tiru, kita berjuang mendidik anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah, sebagaimana Nabi Ibrahim mendidik anaknya Ismail menjadi anak yang rela dikorbankan karena mendapatkan titah atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk ayahnya Nabi Ibrahim, sehingga Nabi Ibrahim pun melaksanakannya. Dan tentu kita sebagai umat Rasulullah hendaknya mengikuti jejak-jejak kepelajaran para nabi, bagaimana kita bisa mengambil hikmahnya. Setidak-tidaknya kita mengambil hikmah bagaimana kita mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, apalagi di keadaan yang seperti ini, media sosial yang begitu bebas, begitu leluasa, siapapun bisa mengaksesnya, baik yang buruk maupun yang buruk, yang baik, yang benar, yang salah, bisa kita akses semuanya. Maka jika anak kita tidak dibekali dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi Ibrahim mendidik Ismail, maka anak-anak kita tidaklah akan menjadi generasi yang membanggakan kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala pernah mengingatkan kepada kita, wal yashalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'afan khawfu 'alaihim wal yattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah kalian takut, kalian khawatir seandainya kalian meninggalkan generasi sehingga kalian adalah generasi yang lemah. Inilah yang harus kita khawatirkan, yang harus kita takutkan. Jangan sampai kita meninggalkan generasi sesudah kita ini ada generasi yang durhaka kepada Allah, durhaka kepada nabinya, durhaka kepada kedua orang tua, yang akan memberatkan kita di yaumul hisab nanti. Kita doakan mudah-mudahan kita semuanya adalah
hamba-hamba Allah yang senantiasa menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk anak-anak kita, generasi-generasi kita agar menjadi calon-calon penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jemaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberi keselamatan di dunia hatta al-akhirah. Barakallahu inni wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qali hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memudahkan semua urusan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim azim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum man amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma sahhil umurana wa umura ahlina wa umura qaryatina hadha innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa la tusallit lana imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamna warzuqna khairat dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kali wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.